Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Ferini Oktavia Jerandu dengan NIM 431220009. Jadi video ini dibuat sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester pengantar jurnalistik. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang selama ini sudah saya pelajari, dan saya akan menjawabnya secara langsung berdasarkan apa yang saya tahu dan saya pahami. Pertanyaannya sudah saya tulis di buku saya. Langsung saja, nomor 1, sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan Indonesia. Jadi jurnalistik di dunia itu sudah dimulai sejak 3000 tahun yang lalu pada era Mesir kuno. Pada saat itu Raja Firaun Amenhotep yang ketiga mengirimkan informasi atau pesan yang ditulis di atas kulit binatang dan kulit kayu, kemudian diedarkan kepada semua prajurit atau pengawal yang berada di setiap titik provinsi agar para prajurit tersebut bisa mengetahui tentang informasi-informasi yang terjadi di dalam pusat kota. Lalu hal yang sama terjadi juga pada era Romawi kuno, yaitu pada zaman pemerintahan Julius Caesar. Di situ disebut sebagai Akta Diurna atau papan pengumuman. Jadi papan pengumuman itu berisi informasi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemerintah, berita kematian, berita kelahiran. Jadi semua informasi yang berkaitan atau ada di dalam kota tersebut ditempelkan dalam papan pengumuman tersebut, dan akta diurna itu ditaruh di setiap sudut kota sehingga masyarakat yang berlalu lalang bisa melihat dan mengetahui tentang kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena apa saja yang sedang terjadi di dalam kota. Lalu di Indonesia sendiri sudah ada sejak penjajahan Belanda atau VOC. Jadi mereka menggunakan mesin, maksud saya jurnalistik itu, untuk bisa memberitahukan atau memberikan semangat kepada para pejuang atau rakyat Indonesia sehingga bisa melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Lalu nomor 2, apa perbedaan pers dan jurnalistik serta berikan contohnya. Secara garis besar perbedaan yang ada antara pers dan jurnalistik itu terletak pada ruang lingkup kerjanya. Kalau jurnalistik itu tugasnya itu menghimpun berita, mencari dan menyajikan berita. Sedangkan pers itu dia menjadi alat, media atau sarana yang mempublikasikan berita yang sudah diolah oleh para jurnalis tersebut. Jadi jurnalistik dan pers itu berbeda. Mereka memiliki perbedaan, dan perbedaan tersebut yang telah saya jelaskan tadi. Contohnya misalnya saja seorang wartawan Kupang. Dia mencari, menghimpun dan menyajikan berita dan memprosesnya sedemikian rupa. Lalu dia butuh sesuatu atau media untuk mempublikasikan berita yang telah dia buat tadi. Sehingga di sini Pos Kupang yang sebagai pers itu dia berfungsi untuk memuat berita tersebut sehingga dapat dibaca oleh para khalayak. Sehingga di sini menjadi contoh dari pers dan jurnalistik itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Lalu pertanyaan yang berikut, pertanyaan ketiga, apa kekurangan dan kelebihan dari media cetak dan media elektronik? Yang pertama saya akan membahas dari media cetak dulu. Kekurangan dari media cetak adalah mudah robek. Biasanya kalau kita lihat koran itu, apalagi terkena air, koran itu akan mudah hancur, dan jika terkena api akan mudah terbakar, dan jika kita memegangnya terlalu kuat dia akan tersobek. Jadi tidak bisa bertahan lama atau awet. Lalu yang kedua, koran itu hanya bisa menampilkan tulisan-tulisan dan gambar yang mati, sehingga kurang menarik perhatian para pembaca. Apalagi pada era yang serba canggih ini, pembaca ingin sesuatu yang lebih menarik, tapi karena media cetak pada dasarnya berbentuk seperti itu, jadi kurang menarik perhatian. Lalu masuk pada kelebihan, media cetak itu bisa dibawa atau praktis. Misalnya contohnya koran bisa dibawa ke dalam tas, bisa dibaca berulang kali, walaupun mungkin hari ini beritanya tanggal 12, tapi besok-besoknya masih bisa dibaca, atau masih ingin tahu lebih tentang berita tersebut bisa dibaca secara ulang-ulang. Lalu yang kedua berkaitan dengan ekonomis. Harga dari media cetak seperti koran itu sangat ekonomis, dan nominalnya itu seperti nominal recehan, tidak sampai yang mahal atau mengeluarkan isi dompet terlalu besar.
Lalu yang kedua, media elektronik. Kekurangan dari media elektronik itu bisa teman-teman lihat sendiri. Saya menggunakan kacamata di sini. Jadi pada saat dulu kecil, saya menonton televisi dengan jarak yang cukup dekat, sehingga radiasi dari gelombang elektromagnetik itu mempengaruhi kesehatan mata saya, sehingga pada saat lama-lama atau secara berkesinambungan saya menonton TV, efek tersebut berpengaruh negatif terhadap mata saya dan mata saya mengalami penurunan penglihatan atau bisa dibilang menjadi minus, sehingga saya harus menggunakan kacamata, dan itu merupakan salah satu dari dampak negatif dari media elektronik yang cukup besar. Lalu berbicara mengenai dampak positif dari media elektronik atau kelebihannya itu, mereka memiliki animasi bergerak atau menggunakan teknik audio visual, sehingga para penikmatnya itu bisa mendengar dan membaca di saat yang bersamaan, dan itu menjadi salah satu daya tarik yang cukup membuat banyak masyarakat untuk berminat terhadap televisi atau media elektronik tersebut. Lalu kekurangannya itu, kembali lagi kekurangannya teman-teman, media elektronik berupa televisi itu tidak bisa dilihat secara berulang-ulang. Misalnya berita hari ini yang telah disiarkan itu sulit untuk kita dapat lihat kembali di hari esoknya, karena cenderung mereka menayangkan berita itu pada satu hari itu hanya sekali dan tidak akan dilakukan berkali-kali. Lalu kekurangannya juga ada dari segi ekonomisnya. Tentunya pada saat kita menggunakan barang elektronik dibutuhkan listrik yang cukup besar, sehingga kita bisa menguras uang yang cukup besar, apalagi jika banyak penontonnya yang menggunakan televisi hampir dalam satu hari itu beberapa jam, itu bisa sangat mempengaruhi dari ekonomisnya, dan itu merupakan salah satu dari kekurangan dari media elektronik tersebut. Secara garis besarnya seperti itu ya teman-teman. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa? Jadi unsur dan nilai berita itu penting karena itu bisa mempengaruhi kualitas dari berita yang disajikan. Contohnya saja, unsur dari berita itu terdiri atas pertanyaan 5W1H. Nah, 5W1H ini sangat berfungsi agar bisa menjelaskan semua isi penjelasan dari berita. Bayangkan saja jika suatu berita tidak terdapat 5W1H, misalnya di mana kejadian itu terjadi, kapan terjadinya, siapa pelakunya, mengapa bisa terjadi seperti itu sangat-sangat berpengaruh sehingga bisa membuat orang menjadi bingung atas berita yang disajikan tersebut. Lalu kembali kepada nilai berita yang terjadi, yaitu aktualitas atau berita yang masih hangat. Apabila disajikan berita yang berita yang sudah ditayangkan dari beberapa waktu sebelumnya yang sudah lama, misalnya dari 1 atau 2 tahun lalu, tentu saja itu sudah tidak menjadi menarik dan menjadi basi untuk orang yang melihatnya, sehingga aktualitas itu sangat perlu dalam pembuatan berita. Lalu yang kedua itu penting. Apabila berita itu tidak penting, tentu saja tidak akan menarik minat masyarakat. Misalnya saja nama saya Ferin, berita saya itu Ferin menggunakan kacamata karena ia rabun. Tentu saja saya bukan orang penting, apalagi saya bukan tokoh masyarakat yang terkenal yang diketahui oleh banyak khalayak. Jadi tidak bisa disebut dalam berita yang penting. Dan secara garis besarnya bisa dikatakan seperti itu ya teman-teman. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika Anda adalah seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Jika saya seorang jurnalis, maka saya akan bekerja di media elektronik, khususnya saluran Metro TV. Mengapa demikian? Karena saya merasa bahwa kita tahu bahwa Metro TV itu merupakan saluran TV khusus untuk berita dan atau informatif ya teman-teman. Jadi pada saat saya menjadi seorang jurnalis Metro TV, tentu saja orang-orang pasti mengetahui bahwa intelektual atau cara saya berpikir itu sudah sangat baik, dan kecenderungan seseorang yang bekerja di media elektronik khususnya Metro TV itu, mereka memiliki pandangan yang bersifat sangat kritis. Jadi mereka bisa mengetahui saya bahwa saya itu seseorang yang memiliki nilai potensial, dalam artian intelektual saya itu baik. Kan yang menjadi pembeda antara media Metro TV dan media hiburan seperti Trans TV itu kan
dari segi jurnalis atau pembawa beritanya itu. Kalau misalnya dari hiburan itu sendiri, mereka hanya menyampaikan informasi-informasi dengan canda gurau, dengan percaya diri, tapi berbeda dengan yang disajikan oleh Metro TV. Tidak hanya percaya diri, tetapi juga isi otak harus mampu memadai. Dan itu menjadi alasan mengapa saya ingin menjadi seorang jurnalis di media elektronik, khususnya di Metro TV. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa atau mahasiswi komunikasi? Nah, perlu kita ketahui bahwa pengantar jurnalistik ini merupakan mata kuliah basic yang dimana bagi saya itu merupakan suatu kebutuhan. Karena pada dasarnya seorang mahasiswa atau mahasiswi komunikasi itu pada hakikatnya itu mereka harus bisa berbicara dan berkomunikasi yang baik. Nah, pada saat kita mempelajari pengantar jurnalistik itu, kita bisa tahu bagaimana menyusun berita yang benar, menggunakan unsur-unsur nilai berita itu seperti apa, dan menyampaikan isi atau gagasan kita itu seperti apa. Walaupun seiring berjalannya waktu mungkin saja saya akan memilih konsentrasi public relation, tapi sangat diperlukan sebelumnya karena pada dasarnya atau pada basicnya harus tetap mempelajari pengantar jurnalistik, karena itu merupakan bagian atau bagian penting dari komunikasi atau prodi ilmu komunikasi. Jadi secara garis besar bisa dikatakan pengantar jurnalistik merupakan dasar atau basic dari pengetahuan yang berkaitan dengan prodi ilmu komunikasi. Dan secara kesimpulannya itu pengantar ilmu maksud saya pengantar jurnalistik itu sangat berperan penting karena kita bisa mengasah kemampuan kita berbicara, kemampuan bagaimana kita memandangi sesuatu dengan kritis dan melalui proses pemikiran atau penalaran yang cukup panjang, sehingga sangat-sangat penting untuk bisa mempelajari pengantar jurnalistik. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata, saya mohon minta maaf, dan semoga apa yang sudah saya katakan bermanfaat untuk kita semua. Salve!